Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nur Azizah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6 Universitas Hasyim Asy'ari Kepireng, Jombang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal kegiatan saya di PLP integratif dari rumah, yaitu di Madrasah Aliyah Nurul Quran Jogoroto, Jombang. Bagaimana presentasi saat ini? Mari kita lihat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PLP integratif dari rumah dengan materi manajemen tata usaha Madrasah Aliyah Nurul Quran Bendongrejo, Jogoroto. Yang pertama, poin A, dasar pemikiran dan kondisi di madrasah. Nah, pemikiran PLP integratif sebagai bentuk pengabdian madrasah kepada masyarakat dengan belajar di luar ruang kuliah untuk mengimplementasikan teori dan kerja nyata di lapangan. Jadi untuk saat ini memang diberlakukan secara online, tetap mematuhi protokol kesehatan dan social distancing. Kedua, kondisi geografis Madrasah Aliyah Nurul Quran. Madrasah ini terletak di Desa Bendongrejo, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Madrasah Aliyah Nurul Quran memiliki luas tanah 2.260 meter kuadrat. Untuk luas bangunannya memiliki 997 meter kuadrat. Jadi Madrasah Aliyah ini masih menjadi satu letaknya itu dengan MTS-nya Nurul Quran juga. Nah, madrasah ini berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Nurul Quran yang masih berhadapan dengan pondoknya juga, jadi di seberang jalan. Lanjut, struktur Madrasah Aliyah Nurul Quran. Yang pertama, kepala madrasahnya yaitu Bunyai Hajah Nur Maslahah, MPDI. Beliau merupakan istri dari pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran. Yang kedua, tata kurikulum. Beliau dengan Muhammad Mustafa. Yang ketiga, waka kesiswaan, yaitu Bapak Muhammad Samsul Khalid, SPDI. Lanjut, waka sarana dan prasarana, Bapak Muhammad Faizud Daroini, SPD. Dan yang terakhir, ada tata usaha. Di sini ada 3. Yang pertama, Ibu Alfi Rohmatin, SPD. Beliau bagian surat menyurat. Yang kedua, Nur Maslihah, SPDI. Beliau bagian bendahara atau keuangan. Yang ketiga, Nurul Hidayati. Beliau sebagai operator di Madrasah Aliyah itu. Next, lingkungan madrasah. Madrasah ini Nurul Quran merupakan lembaga berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Nurul Quran dan Kemenag. Selanjutnya, kepala sekolahnya yaitu Ibu Nyai Hajah Nur Maslahah, MPDI, yang tadi merupakan istri dari Bapak Jumali Ruslan, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran Bendongrejo, Jogoroto. Nah, untuk kebiasaan saat ini, pembelajaran masih secara online atau daring. Nah, itu diberlakukan untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk kelas 10 ini, mereka pembelajaran secara luring, yaitu pembelajaran tatap muka, cuma pertemuannya itu cuma hari Sabtu dan hari Kamis. Itu pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Alasannya kenapa? Karena Bapak Ibu Guru berpikir bahwa kelas 10 ini kan belum pernah bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Jadi diberlakukan pembelajaran tatap muka cuma 2 hari saja, yaitu Sabtu dan Kamis, begitu. Selanjutnya, manajemen tata usaha di Madrasah Aliyah Nurul Quran.
Sebelumnya kita ketahui bahwa definisi tata usaha itu adalah penyelenggaraan pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan tulis-menulis atau pengumpulan data, perarsipan data itu juga termasuk dalam hal keuangan dan sebagainya dalam sebuah perusahaan, organisasi maupun lembaga pendidikan. Itu pengertian tata usaha. Kemudian tugas pokok tata usaha secara keseluruhan yaitu menyusun program kerja tata usaha sekolah. Selanjutnya, pengelolaan keuangan sekolah, pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah. Terus, penyusunan dan penyajian data atau statistik sekolah, mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K. Selanjutnya, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Seperti itu. Itu masih tugas pokok secara umum. Nah, sekarang lebih menjurus ke manajemen tata usaha di Madrasah Aliyah Nurul Quran, di mana terdapat 3 bagian yang masing-masing dilaksanakan oleh pegawai yang berbeda, yaitu keuangan atau bendahara, kemudian persuratan, dan sebagai operator madrasah. Selanjutnya, stakeholder madrasah. Apa sih stakeholder itu? Secara umum, definisinya adalah yaitu masyarakat sekolah yang merupakan warga atau individu yang berada di sekolah dan di sekitar sekolah, yang mana mereka itu berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen sekolah. Untuk stakeholder ini ada 2 bagian, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal itu terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, staf tata usaha, dan lain-lain. Sedangkan untuk stakeholder eksternalnya merupakan masyarakat yang berada di sekitar madrasah yang memberi dukungan terhadap lembaga tersebut. Sedangkan stakeholder internal di Madrasah Aliyah Nurul Quran ini terdiri ada itu ketua yayasan, yaitu Kiai Haji Dr. Anders Muhammad Jumali Ruslan, kemudian ada kepala madrasah, tadi istrinya ya, Hajah Nur Maslahah tadi, kemudian ada Bapak Ibu Guru, terus murid dan karyawan-karyawannya. Sedangkan stakeholder eksternalnya terdiri itu masyarakat sekitar, terus kemudian ada orang tua murid, terus lembaga keagamaan, pemerintah daerah, serta badan pemerintahan. Lanjut, permasalahan dan identifikasi permasalahan madrasah. Permasalahan yang pertama yaitu kurangnya pertemuan antara guru dengan murid. Ya, dirasakan oleh Bapak Ibu guru ya, yang sebelum ada pandemi ini melakukan pembelajaran tatap muka. Terus tiba-tiba ada pandemi seperti ini cukup lama juga. Dan akhirnya sekolah harus mematuhi peraturan dari pemerintah, yaitu penerapan pembelajaran secara daring dari rumah ya. Terus kemudian yang kedua, keaktifan siswa yang berkurang. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru kan juga tidak tahu mereka di rumah itu ngapain, belajar atau cuma main-main HP gitu kan. Guru juga tidak bisa mengawasi secara sepenuhnya. Yang ketiga, ada sarana kuota internet yang minim. Jadi ada kuota internet itu, tapi hanya cukup untuk via WhatsApp. Nah, sedangkan ada mungkin guru-guru yang penyampaian tugasnya itu melalui video di YouTube maupun video yang dibikin itu. Tapi untuk kuota internet ini tidak mencukupi untuk semua itu. Kemudian identifikasi permasalahannya bagaimana dengan beliau merasakan keaktifan siswa yang berkurang. Jadi para guru ini memberikan tugas dari buku LKS itu, buku pegangan itu sama buku tulis.
Nah, dari situ Bapak Ibu guru akan mengetahui dari mana seberapa jauh keaktifan siswa ini. Kalau tugasnya itu terpenuhi, ya berarti anak ini aktif. Ya, dilihat dari situ. Yang kedua, pembelajaran secara luring bagi kelas 10. Next, program kerja. Jadi, program kerja yang akan saya laksanakan di sana adalah pertama, membuat video profil Madrasah Aliyah Nurul Quran Jogoroto. Yang kedua, observasi lapangan terkait manajemen tata usaha madrasah. Yang ketiga, membantu pendataan keluar masuknya surat. Yang keempat, membantu membukukan keuangan madrasah dan membantu input nilai siswa. Next, tujuan program. Yang pertama, Mbak Bit entek. Yang pertama, meningkatkan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi, Universitas Hasyim Asy'ari dengan lembaga pendidikan Madrasah Aliyah Nurul Quran. Yang kedua, kita mahasiswa mengetahui profil serta latar belakang Madrasah Aliyah Nurul Quran. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai manajemen tata usaha dan beberapa tugasnya secara luas. Yang keempat, memahami prosedur penanganan surat yang jelas dan dapat dijalankan dengan baik. Yang terakhir, memiliki sikap tanggung jawab mengenai pemasukan dan pengeluaran anggaran dalam kegiatan di lembaga. Lanjut, poin yang kelima, target kegiatan. Di sini ada dua target, yaitu target kuantitatif dan target kualitatif. Yang pertama, target kuantitatif saya yaitu membentuk tata usaha yang profesional, kreatif, inovatif, dan mengikuti teknologi dalam pengelolaan keuangan dan surat menyurat. Yang kedua, ada target kualitatif. Pertama, mempelajari tentang cara input data melalui aplikasi PHP. Yang kedua, pengetahuan tentang pembukuan keuangan secara sistem. Yang ketiga, menambah pengetahuan mengenai input nilai. Yang terakhir, menambah pengetahuan kita mengenai pengisian raport. Poin yang keenam, pelaksanaan kegiatan. Di sini saya, Karisma Nur Azizah, sebagai mahasiswa, mendapatkan arahan langsung dari dosen saya, yaitu Bapak Asep Kurniawan MPDI, selaku dosen pembimbing saya. Kemudian saya menghadap langsung kepada Ibu Nyai Hajah Nur Maslahah MPDI selaku Kepala Madrasah Aliyah Nurul Quran Jogoroto. Kemudian pihak-pihak yang saya ajak ikut serta yaitu beliau Kepala Madrasah, yang kedua staf tata usaha. Nah, ini merupakan program kegiatan yang sudah saya buat untuk kegiatan di sana. Yang pertama, membuat video profil madrasah itu dilaksanakan pada Rabu 3 Februari 2021 pukul 9 sampai selesai. Pesertanya saya sendiri, Karisma Nur Azizah. Kemudian observasi lapangan terkait manajemen tata usaha dilaksanakan pada hari Rabu 6 Februari 2021, dilaksanakan oleh saya sendiri dan staf tata usaha. Yang ketiga, membantu pendataan keluar masuknya surat dilaksanakan pada hari Senin 8 Februari 2021 dengan saya Karisma Nur Azizah dan staf tata usaha. Kemudian pada hari Kamis 11 Februari 2021 membantu membukukan keuangan madrasah. Yang terakhir, membantu menginput nilai siswa pada hari Minggu 14 Februari 2021. Sekian penjelasan presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.